Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam ketemu lagi dengan saya di mata pelajaran pendidikan olahraga jasmani dan kesehatan. Kali ini kita akan mempelajari tentang atletik untuk kelas 11. Namun sebelum kita lebih jauh membahas atletik, saya sampaikan dulu yaitu tentang kompetensi inti. Yang pertama, kompetensi inti pengetahuan yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, dan seterusnya, sampai menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian untuk kompetensi inti keterampilan yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif, kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Yang berikutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar pengetahuan yaitu menganalisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu mempraktekkan hasil analisis keterampilan jalan, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak yang efektif serta menyusun rencana perbaikan. Kemudian yang berikutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis dan mempraktekkan keterampilan gerak aktivitas atletik yaitu jalan cepat dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Sementara untuk indikatornya, indikator yang pertama adalah menganalisis keterampilan aktivitas atletik jalan cepat, lari, lompat, dan lempar untuk menghasilkan gerak efektif serta menyusun rencana perbaikan. Yang kedua yaitu mempraktikkan hasil analisis keterampilan aktivitas atletik serta menyusun rencana perbaikan. Yang selanjutnya untuk materinya, atletik dibagi menjadi 4 kelompok yaitu jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Kali ini kita akan membahas tentang jalan cepat. Langsung saja kita menuju ke pembahasan jalan cepat. Jalan cepat atau sering disebut walking race merupakan nomor olahraga atletik berjalan gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan putus dengan tanah. Yang berikutnya, setiap kali melangkah dalam jalan cepat, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang. Kemudian yang berikutnya, saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah. Kaki tersebut harus lurus atau lutut tidak bengkok dan tumpuan kaki dalam keadaan posisi tegak lurus. Tumit kaki mendarat terlebih dahulu saat melangkah, panggulnya rileks. Nah, itu adalah pengertian tentang jalan cepat. Nah, yang berikutnya tentang keterampilan gerak jalan cepat. Kita bahas menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah cara start, cara berjalan, kemudian cara memasuki garis finish, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis kesalahan dan memperbaiki kesalahan yang sering dilakukan. Langsung saja kita menuju ke cara start. Start yang digunakan dalam nomor jalan cepat adalah start berdiri. Pelaksanaan start berdiri pada jalan cepat adalah sebagai berikut. 1. Berdiri beberapa meter dari garis start. Kemudian setelah mendengar aba-aba bersedia, segera maju dengan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start dengan lutut sedikit ditekuk, sedangkan kaki yang lain berada lurus di belakang dan santai atau tidak kaku. Yang 3, badan agak condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki yang di depan, kedua lengan bergantung emas atau siku agak dibengkokkan, berada dekat dengan badan serta pandangan lurus ke arah depan. Yang keempat, pada saat mendengar aba-aba ya,
segera melangkahkan kaki yang di belakang ke depan bersamaan dengan lengan diayun ke belakang dan lengan yang lain diayunkan ke depan. Selanjutnya jalan lurus ke depan sampai melewati garis finish. Nah, itu tadi adalah cara start jalan cepat. Yang berikutnya yaitu cara berjalan. Langsung saja kita menuju cara berjalan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam jalan cepat adalah sebagai berikut. Pada saat melangkahkan kaki, kaki tumpu harus selalu menyentuh tanah dan lutut harus dalam keadaan lurus sebelum kaki yang dilangkahkan mendarat ke tanah. Kemudian bersamaan dengan mengangkat paha, misal tungkai kiri ke depan, tungkai bawah ke kiri, dan bagian kanan diayunkan ke depan diikuti badan condong ke depan. Pada saat kaki kiri mendarat, segera paha tungkai diangkat ke depan bersamaan dengan tungkai bawah, dan tangan kiri diayunkan ke depan diikuti badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Kemudian kaki mendarat dari tumit langsung menuju ke ujung kaki, lutut dalam keadaan lurus. Yang berikutnya, gerakan mengangkat lengan dan bahu jangan terlalu tinggi. Kemudian selama berjalan usahakan panggul tetap rendah dan berada di bawah. Keadaan ini harus tetap diusahakan terpelihara, hindari gerakan ke samping yang berlebihan. Kemudian mulai dari kepala, panggul atau dada, pinggang sampai tungkai bawah, jepit condong ke depan. Siku ditekuk 90 derajat, ayunan kaki ke depan bersamaan dengan mengangkat paha dan kaki kanan. Sehingga koordinasinya adalah lengan kiri bersamaan dengan kaki kanan dan lengan kanan bersamaan dengan kaki kiri. Ini adalah contoh gerakannya. Nah, yang berikutnya cara memasuki garis finish. Cara memasuki garis finish pada jalan cepat tidak ada cara khusus. Gerakan masuk finish dalam jalan cepat biasanya jalan terus sampai melewati garis finish, lalu dikurangi kecepatannya setelah melewati garis finish kira-kira 3 sampai 5 meter. Nah, yang berikutnya adalah kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan jalan cepat antara lain lutut lurus, lutut terlalu menekuk saat melakukan tumpuan kaki, kemudian pergelangan kaki terlalu tegang sehingga menyebabkan langkah menjadi berat dan kaku, kemudian kaki melangkah dan seluruh telapak kaki menolak dengan ujung kaki, kemudian ayunan yang lurus dan tegang sehingga cepat lelah, dan badan terlalu condong ke depan, gerakan berjalan melayang seperti berlari, kemudian langkah kaki terlalu kecil atau terlalu lebar, serta tidak diikuti gerak lanjutan. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ketika melakukan jalan cepat. Kemudian, apa perbaikan yang perlu kita lakukan? Nah, adapun cara perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki gerakan jalan cepat antara lain: 1. Melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu agar badan tidak kaku. Kemudian yang kedua, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kemudian yang ketiga, tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus dan melangkah secukupnya. Posisi lengan di samping badan, kemudian gerakan lengan dan bahu dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Kemudian siku ditekuk 90 derajat, kemudian jagalah keseimbangan, kemudian menyelesaikan koordinasi gerakan langkah dan lengan. Usahakan badan tetap tegak. Yang terakhir, pundak jangan diangkat. Nah, demikian tadi materi secara singkat tentang jalan cepat dan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan serta perbaikan yang harus dilakukan. Nah, yang berikutnya adalah setelah mempelajari materi ini, maka kerjakanlah evaluasi berikut ini. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimanakah posisi tubuh yang benar saat melakukan jalan cepat? Nah, pilihan yang pertama adalah condong ke depan, pilihan yang kedua condong ke belakang, pilihan yang ketiga condong ke kanan, pilihan yang keempat condong ke kiri, pilihan yang kelima adalah tegap dan lurus. Dari beberapa pilihan ini, manakah jawaban yang paling benar? Kemudian soal yang kedua adalah benar atau salah. Ini ada beberapa pernyataan yang mesti dijawab. Salah satunya adalah contoh:
Setelah mendengar aba-aba bersedia, segera langkahkan kaki dan yang di belakang ke depan bersama dengan ayunan langkah ke depan. Apakah jawabannya ini, pernyataan ini benar atau salah? Silahkan kalian centang buat undangan. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam melakukan gerakan jalan cepat ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Manakah kesalahan-kesalahan ketika melakukan jalan cepat? Ini jawabannya lebih dari satu. Pilihannya adalah lutut terlalu menekuk saat melakukan tumpuan dua kaki. Kemudian pilihan yang kedua, tumpuan kaki dalam keadaan tegak lurus. Yang ketiga, gerakan berjalan melayang seperti berlari. Kemudian yang keempat, kaki melangkah dengan seluruh telapak kaki dan menolak dengan ujung kaki. Yang kelima, mulai dari kepala, punggung lurus pinggang sampai tungkai bawah, sedikit condong ke depan. Nah, demikian tadi adalah contoh-contoh soal yang harus dikerjakan. Kemudian untuk bisa memahami lagi bagaimana cara jalan cepat, materi jalan cepat, ini ada beberapa referensi yang perlu dibaca-baca. Yang pertama adalah Merwandina Putra, buku pengayaan pendidikan jasmani kesehatan olahraga kelas 11 semester takjil, kemudian buku yang diterbitkan oleh Kemendikbud, kemudian buku yang diterbitkan oleh Viva Pakarindo yaitu pedoman pembelajaran di rumah data praktis pendidikan jasmani olahraga. Nah, demikian tadi adalah beberapa materi yang selesai. Untuk terakhir kalinya mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.